Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini tidak seperti biasa bisa diadakan di Masjid Babut Taubah, tapi karena keadaan hari ini kita akan kajian melalui online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebab diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan atau diangkat bala yang menimpa orang-orang yang beriman, dan dimasukkan kita ke dalam syurganya Jannatul Firdaus insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari nomor 1322 sampai pada hadis 1329. Pada pertemuan yang sebelumnya, misalnya kita mendengar begitu antusiasnya Umair bin Al-Humam Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, ketika mendengar seruan dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ketika itu orang-orang ya yang memerangi orang-orang musyrik ya akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi, ya, maka dia pun ya membuang kurma yang ada di tempatnya, ya, yang kemudian mengatakan, demi Allah, jika aku masih hidup sampai aku selesai memakan kurma-kurma ini, akan terasa lama hidupku ini, ya. Jadi karena ingin bergegas ya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi tadi, maka dia pun kemudian segera ya maju ke medan perang ya, tanpa menunggu makanannya habis terlebih dahulu, ya. Begitu juga ya kita pada pertemuan kemarin melihat bagaimana Anas bin An-Nazar yang Masya Allah ya, beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang memang tidak ikut ya di perang pertama melawan kaum musyrikin, yaitu di perang Badar. Tapi tidak ikutnya beliau di perang Badar bukan karena tidak mau menjawab seruan berjihad, tetapi karena memang perang Badar tidak ada seruan jihad khusus, ya. Karena memang tujuan awal dari perang Badar itu adalah untuk mencegat kafilah Abu Sofyan dan barang dagangannya. Jadi tujuan awal keluar ke Badar itu bukan untuk berperang, ya. Maka Anas bin Nazar ini ya tidak ikut. Tapi Masya Allah, beliau kemudian pernah mengatakan dengan kalimat yang luar biasa, kalimat azam, yaitu keinginan yang luar biasa, ya. Beliau mengatakan, sungguh jika Allah menghadirkanku, yaitu berperang di jalan Allah, niscaya Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Jadi Anas bin Nazar ini berazam gitu ya, berniat ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghadirkanku gitu ya, maka dia mengatakan sungguh ya aku akan akan melakukan sesuatu ya yang
yang diucapkan dengan kalimat ya niscaya Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Jadi subhanallah, ini adalah sahabat-sahabat Nabi ya yang menjawab seruan tentang keutamaan para syuhada. Bahkan Anas bin Nazar ya kita ketahui beliau ya ditemukan kemudian dalam keadaan tertusuk ya anak panah ya dan juga tombak. Ada yang menyebutkan sampai 80 luka tombak dan anak panah ya. Ada yang mengatakan 90 ya. Artinya apa? Artinya beliau benar-benar bersungguh-sungguh di dalam perang tersebut ya. Bahkan sampai kemudian tidak ada yang mengenalinya ya, disebutkan dalam hadis tersebut beliau dimutilasi ya oleh orang kafir ya, sampai tidak ada yang mengenalinya lagi kecuali saudari perempuannya ya yang mengenal dari jari-jarinya ya. Subhanallah ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah ya, ini adalah apa yang kita pelajari kemarin ya dari keutamaan para syuhada. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan hadis yang ke 1330 ya. Insyaallah sampai hadis 1340 ya. Artinya ada 10 hadis yang insyaallah kita akan bacakan ya. Insyaallah hadis-hadis ini ya berkaitan dengan masih seperti yang kemarin ya, tentang keutamaan para syuhada, dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berpartisipasi ya ketika akan berjihad, baik dengan binatang tunggangan ya maupun dengan anak panah ya. Jadi partisipasi dalam berjihad di jalan Allah ya, kalau tunggangan mungkin sekarang kendaraan ya, atau anak panah berarti kalau sekarang mungkin peluru-pelurunya ya. Ini akan dijelaskan di dalam hadis-hadis yang insyaallah kita akan bacakan. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis 1330 ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba asy-syahadah shadiqan u'tiyaha walau lam tusibuhu. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang meminta pahala mati syahid dengan jujur, maka ia akan diberi meskipun belum melaksanakannya. Ya. Masya Allah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang meminta pahala syahid ya, syuhada. Kita sudah membahas tadi ya, dari kesimpulan kajian bulan yang lalu, keutamaan orang yang mati syahid. Jadi setelah dia atau kita hari ini membacakan hadis-hadis tentang keutamaan mati syahid yang diantaranya tadi akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya, kita kemudian punya keinginan setelah mendengarkan keutamaan tersebut, punya keinginan untuk seperti orang-orang yang mati syahid. Lalu kemudian karena ada keinginan tersebut, kemudian dia minta, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau dia minta dengan jujur, ya artinya ya permintaannya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya gitu ya. Dan juga
sesuai dengan apa yang perbuatannya begitu. Jadi karena jujur itu kan, kalau para ulama pernah mengartikan as-sidqu huwal mutabaqah ya bainal aqwal wal af'al wa ma fil qalbi ya. Jadi kejujuran itu adalah kesesuaian antara ucapan, apa yang ada di hati, dan juga apa yang dilakukan gitu ya. Kalau bahasa Imam Qurtubi, at-taswiyah baina zahir wal batin ya. Jadi kesamaan antara zahir dan batin. Jadi ketika kita minta ya, lisan kita berucap Allahumma rzuqni misalnya asy-syahadah, ya Allah anugerahkan aku mati syahid misalnya ya. Hatinya benar-benar apa? Benar-benar menginginkan itu. Dan juga perbuatannya adalah perbuatan yang mengarah kepada orang-orang yang menginginkan mati syahid ya. Maka kalau kita menginginkan seperti itu, artinya berdoa seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya syahid tersebut walaupun dia belum melaksanakannya. Masya Allah. Kemudian ya hadis 1331, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan dan sahih ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu asy-syahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil qarsati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah kematian yang dialami seorang syahid melainkan hanya seperti seseorang dari kalian digigit serangga dan lain-lainnya ya. Masya Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ingin memberikan kabar gembira kepada kita sebenarnya. Jadi orang yang mati syahid itu ya, dia tidak akan merasakan kesakitan gitu. Ya. Jadi ketika rohnya dicabut itu ya, tidak sakit dia. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seseorang dari kalian digigit serangga, digigit semut lah begitu. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita lihat orang yang sedang berjihad di jalan Allah, bawa pedang, ya, pedangnya berkilau-kilau gitu ya, tajam. Kalau kena, masya Allah, perih gitu ya. Kalau kita kena pisau saja, ketika lagi iris bawang itu, ya sakitnya luar biasa. Ya, apalagi ya ketika orang berjihad itu, kalau dulu pakai pedang ya, yang dibawa pedangnya pedang besar-besar ya, panjang-panjang ya. Terbayang kalau kepotong ya, itu bukan seperti potongan irisan ya saat kita mengiris bawang. Ya tentu mungkin akan putus, mungkin akan ya koyak begitu ya. Tapi apa yang kita lihat itu ya tidak akan memberikan rasa sakit gitu ya. Dan itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Ya, ma yajidu asy-syahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil qarsati ya. Tidaklah kematian yang dialami seorang syahid melainkan hanya seperti seseorang dari kalian digigit serangga. Jadi kalau dia ditebas kemudian dia meninggal dengan tebasan itu, maka dia ya seperti merasakan gigitan semut saja ya, luar biasa. Jadi ya ini ya setidaknya menjadi apa? Menjadi kabar gembira untuk kita. Jadi yang takut-takut ya, merasa sakit ketika mungkin tertembak peluru musuh gitu ya, atau ditebas senjata musuh ya, musuh-musuh Allah ya, maka tidak perlu takut. Karena kenapa? Rasa sakit itu
ibarat tadi digigit serangga. Hadis selanjutnya adalah hadis nomor 1332 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intazara hatta malat asy-syamsu thumma qama fi an-nasi faqala ayyuhan nas la tatamannaw liqa'a al-adu wassalu Allah al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta zilalis suyuf thumma qala Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaih. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini ya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam beberapa pengalamannya berperang dengan musuh-musuhnya, beliau akan menunggu sampai matahari condong, ya, artinya sore hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabatnya sambil berkata, "Wahai sekalian manusia, jagalah kalian berangan-angan ingin berjumpa dengan musuh. Justru mintalah keselamatan kepada Allah. Namun jika kalian sedang berhadap-hadapan dengan mereka, maka teguhlah." Ya, ada juga yang mengartikan bersabarlah. Dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah kilatan pedang. Selanjutnya beliau berdoa, "Ya Allah, yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah menggerakkan awan, dan yang mencerai-beraikan kekuatan gabungan musuh, porak-porandakanlah mereka dan berikanlah kepada kami kemenangan." Jadi jemaah yang dirahmati Allah, memang ketika kita ya sebelumnya mendengar tentang keutamaan orang yang mati syahid, ya, maka di hadis ini ada nasihat gitu. Nasihatnya ya jangan sampai ketika kita mendengar keutamaan mati syahid tadi dan kemudian ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, membuat kita kemudian berangan-angan, ya, ingin berjumpa dengan musuh, gitu. Sehingga ya kalau ada musuh kita bisa berperang dengan mereka, dan kalau meninggal kemudian syahid, ya. Dan tentunya disebabkan karena keutamaan tadi, ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini menjadi nasihat, ya. Walaupun kita sudah mengetahui keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah, ya, akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Ya, bahkan tidak ada yang bisa menandinginya. Seperti kita dengar dalam hadis Nabi misalnya, ketika menjelaskan keutamaan beramal soleh di 10 hari di awal bulan Zulhijjah, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyam al-amal soleh khairun wa habbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah amal-amal soleh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang 10, ya. Yang saat itu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, "Walil jihad fisabilillah?"
tidak juga jihad di jalan Allah. Wal jihad fisabilillah, kata Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai'a. Kecuali seseorang yang berangkat, ya, keluar jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak kembali dengan apapun. Artinya apa? Dengan harta dan jiwanya dia habis, begitulah. Artinya dia mendapatkan syahid dan hartanya dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kembali sedikit pun. Nah, maka itu tidak ada tandingannya. Nah, ketika kita mendapatkan keterangan tentang keutamaan berjihad tersebut, kemudian kita menginginkan untuk berjihad, itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai kemudian kita berangan-angan untuk ingin segera berhadapan dengan musuh, ya. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wasallallahu al-afiyah. Justru mintalah keselamatan kepada Allah, ya. Fa idza laqitumuhum fasbiru, ya. Di lafaz yang lain disebutkan fasbitu, ya. Namun jika kalian sedang berhadap-hadapan, ya, dengan mereka, maka bersabarlah, ya, atau teguhlah. Artinya jangan sampai mundur ke belakang, ya. Taib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bukan orang-orang yang berangan-angan untuk bertemu dengan musuh, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Dan kalaupun misalnya nanti kita sudah berhadapan dengan musuh, mudah-mudahan kita juga diberikan keteguhan dan kesabaran, ya, sehingga apa? Kita tidak mundur walaupun cuma selangkah. Kita lanjutkan hadis yang ke-1333. Hadis yang diriwayatkan dari Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sintan la turaddan au qallama turaddani. Ad-du'a inda nida wa 'indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha." Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada dua doa yang tidak akan ditolak atau jarang ditolak, yaitu berdoa ketika azan berkumandang dan ketika mengalami kesulitan, yaitu pada saat terjadi peperangan, ya. Jadi hadis ini menganjurkan kita untuk banyak berdoa. Kita sudah mengetahui banyak tempat-tempat dikabulkan doa. Mungkin selama ini kita sudah mengetahui misalnya di antara azan dan iqamah, ya, di antara azan dan qomat, ya, atau di dalam perjalanan, ya, doa orang yang terzolimi, ya. Nah, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ingin mengabarkan kepada kita, sintan la turaddani, ya, au qallama turaddani, ya. Ada dua doa yang tidak akan ditolak atau jarang ditolak, yaitu yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa ketika azan berkumandang. Ya, mungkin ini jarang orang melakukannya, ya, ketika azan berkumandang. Tidak berdoa di situ. Ya, mungkin hanya menjawab saja, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di saat itu kita bisa gabungkan dengan doa-doa. Ya, karena apa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan ditolak atau jarang ditolak. Begitu juga ketika apa? Ketika peperangan. Maka ya orang yang tidak ikut perang mungkin tidak bisa melakukan ini. Maka di sini menunjukkan ada satu dorongan, kalau ada seruan untuk berperang di jalan Allah, maka jadilah salah satu orang yang mengikutinya. Artinya apa? Di saat itu kita punya kesempatan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang selanjutnya, hadis 1334, hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qala Allahumma anta 'adudi wa nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila berperang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berdoa, wahai Allah, Engkaulah kekuatan dan penolongku. Karenamu aku berjalan, karenamu aku menerjang, dan karenamu aku berperang. Ya. Jadi hadis ini Anas ingin memberitakan kepada kita bahwa pada dasarnya apa yang kita lakukan itu harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang sesungguhnya kekuatan itu ya dari Allah. Ya kalau biasa kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan ya kecuali daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ya. Makanya ketika kita diseru oleh muazzin misalnya, hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, ketika tadi ayo salat, ya, maka kita menjawab tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Begitu juga hayya 'alal falah, ya. Jadi ketika seseorang diserukan jihad, misalnya hayya 'alal jihad, maka kita harus mengetahui orang-orang yang diberikan kekuatan yang kemudian menyambut seruan itu adalah orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, Engkaulah kekuatan dan penolongku. Gitu. Ya, karenamu aku berjalan, karenamu aku menerjang, dan karenamu aku berperang. Jadi karena kekuatan tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berjihad atau berperang bukan karena Allah, karena yang lain-lain, maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari orang-orang yang berjihad seperti pada hadis-hadis yang kita sudah bacakan. Taib, hadis yang selanjutnya hadis 1335. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inni naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau merasa takut ya kepada suatu kaum, beliau akan berdoa, wahai Allah, sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai penolong dalam memerangi mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi ya mengembalikan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berbicara tentang ketakutan,
Jadi ketakutan itu fitrah, ya. Artinya ketika rasa takut itu muncul, ya, itu tidak selamanya salah, ya. Jadi yang salah itu adalah ketika menyikapi rasa takut itu dengan cara yang tidak benar, gitu. Jadi kalau kita lihat hadis ini, ya, terhadap sebuah kaum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika merasa takut, gitu. Artinya apa? Rasa takut itu ada, ya. Misalnya ada sebuah negara adidaya hari ini yang kita takut dengan senjata-senjata yang mereka miliki, gitu, atau dengan kekuatan-kekuatan jumlah mereka, gitu. Kemudian kita merasa sedikit rasa takut, ya. Maka itu sesuatu yang fitrah, gitu, ya. Ya, ketika rasa takut itu muncul, maka kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak salah, gitu, ya. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, ya, apabila merasa takut terhadap suatu kaum, ya, beliau akan berdoa, wahai Allah, sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai penolong dalam memerangi mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Jadi ketika kita merasa takut, kemudian apa? Kita minta pertolongan kepada Allah. Dan kemudian ya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan orang tersebut. Hadis selanjutnya, hadis 1336, ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamati, ya, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kebaikan selalu terikat pada ubun-ubun kuda sampai hari kiamat, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi yang dimaksud dengan kuda dalam hadis ini adalah kuda yang dipergunakan untuk berjihad, ya. Karena Nabi menafsirkan kebaikan di atas dengan sabdanya, kebaikan dalam bentuk pahala dan dalam bentuk harta rampasan perang. Kuda yang dimaksud di sini hanya kuda yang dipakai untuk berjihad. Maka di ubun-ubun kuda itu ada kebaikan sampai hari kiamat. Hadis ini juga boleh diartikan secara umum. Ya, artinya apa? Setiap kuda, baik kuda yang digunakan untuk berjihad maupun kuda yang tidak digunakan untuk berjihad, ya. Dan hadis selanjutnya, hadis 1337. An Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah al-ajru wal maghnamu, muttafaqun alaih. Dari Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kebaikan selalu terikat di ubun-ubun kuda sampai hari kiamat. Kebaikan dalam bentuk pahala dan dalam bentuk harta rampasan perang, ya. Hadis selanjutnya, hadis 1338. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shiba'ahu wa rayahu wa rawthahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa kudanya hanya untuk berjuang di jalan Allah karena beriman kepada Allah serta membenarkan janjinya,
maka kenyangnya kuda tersebut, pandangannya, kotorannya dan kencingnya akan berada dalam timbangan amalan pemiliknya di hari kiamat. Rawahul Bukhari. Ya, Masya Allah. Ya artinya ya kuda yang hanya tujuannya untuk berjihad di jalan Allah. Ya, tapi kalau melihara kuda ya biar kelihatan garang begitu, atau untuk dijadikan sebagai delman misalnya, atau dijadikan mainan untuk anak-anak di tempat hiburan, ya maka tentu akan berbeda. Jadi ini hanya berlaku untuk kuda-kuda yang disiapkan hanya untuk berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di hadis ini ya pandangannya, ya kotorannya, kencingnya, kenyangnya kuda itu ya itu akan berada dalam timbangan amalan pemiliknya, ya. Kemudian hadis yang ke 1339, An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam binaqatin makhtumatin faqala hadhihi fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yaumal qiyamati 700 naqatin kullaha makhtumah. Rahul Muslim. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang pria datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa seekor unta yang diikat dengan tali kekang, lalu berkata, unta ini untuk berjihad di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti dengan seekor unta ini engkau akan memperoleh 700 ekor unta. Masing-masing ada tali kekangnya. Ya, Masya Allah. Hadis ini mendorong kita untuk berpartisipasi di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tunggangan. Ya. Tunggangan dulu adalah kuda. Ya, kalau sekarang mungkin tunggangannya apa? Kalau orang berperang, tang gitu ya. Tempur, tang tempur, atau pesawat tempur, ya, atau kapal selam dan lain sebagainya. Ya, maka ketika kita mampu membelinya dan memberikan kepada mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka satu tang atau satu pesawat tempur yang kita berikan, atau satu kapal perang yang kita berikan, maka akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan 700, ya. Yang lainnya nanti di hari akhirat, ya. Hadis ini adalah dorongan untuk kita untuk berpartisipasi, ya, di dalam menyediakan tunggangan, ya, untuk mujahid fisabilillah, ya. Karena orang yang memberikan satu tunggangan, Allah Ta'ala akan melipat gandakan kebaikan tersebut, ya, menjadi 700 kali lipat, ya. Karena memang di dalam hadis itu disebutkan Allah Ta'ala akan melipatkan atau melipat gandakan satu kebaikan dengan kelipatan 10 hingga 700 kali lipat, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, ya, untuk menyiapkan, ya, tunggangan kepada mujahid fisabilillah. Dan hadis yang terakhir, hadis 1340, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa an Abi Hammad wa yuqalu Abu Sa'adin wa yuqalu Abu Asad wa yuqalu Abu Amir wa yuqalu Abu Amrin wa yuqalu Abu Al-Aswad wa yuqalu Abu Absin Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa huwa 'alal mimbar yaqul wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Rawahul Muslim. Dari Abu Hammad ada yang mengatakan Abu Su'ad, Abu Asad, Abu Amir, Abu Amr, Abu Al-Aswad, yaitu Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarnya, persiapkanlah oleh kalian kekuatan yang kalian sanggupi. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah melempar. Ketahuilah bahwa kekuatan adalah melempar. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah melempar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir ini ya adalah satu hadis yang mendorong kita untuk mempersiapkan kekuatan. Ya, di dalam surat yang dibacakan oleh Rasulullah tadi di atas mimbar itu adalah surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Melalui hadis ini mengingatkan kita untuk melakukan persiapan-persiapan. Mempersiapkan kekuatan untuk menggetarkan musuh-musuh Allah. Ya. Karena biasanya orang yang kuat akan takut kepada yang kuat. Ya minimal mempertimbangkan kekuatannya. Dan Rasulullah SAW di hadis itu mengatakan, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah melempar. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah melempar. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah melempar. Ya. Dan jenis melempar tentu harus disesuaikan dengan zamannya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW melempar dengan menggunakan busur ya dan anak panah. Sementara untuk masa kita sekarang bisa berupa bom, roket dan juga sejenisnya. Jadi segala jenis kekuatan melempar disesuaikan dengan zaman masing-masing. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan diri kita dari kekuatan untuk menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60 tadi, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah di atas mimbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mempersiapkan kekuatan itu. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.